Hai, shalom semua. Kembali lagi kita dalam Grace Infinity. Seperti biasa, saya Melvin akan sentiasa mengharapkan Anda semua sehat-sehat sahaja walau dimanapun Anda berada dan apa jua yang Anda lakukan. Baik, kita straightforward untuk kali ini. Topik kita ialah damai sejahtera dalam Yesus Kristus. Apa itu damai? Damai dalam bahasa Inggrisnya ialah peace. Dalam bahasa Ibrani ataupun Hebrew disebut shalom. Kenapa kita manusia perlukan damai dalam kehidupan kita? Sebab dalam hidup kita, setiap hari kita berdepan dengan macam-macam jenis masalah, macam-macam jenis tugasan yang boleh membuatkan kita risau. Kerisauan ini boleh memudaratkan kesehatan kita. Contohnya bila kita di bawah pengaruh stres, ia boleh mengakibatkan kita untuk susah untuk tidur, tak cukup tidur, dan bahkan tekanan darah kita pun boleh naik. Jadi darah tinggi lah. So it's not good for our health lah, tidak bagus untuk kesehatan. Jadi begitu pentingnya damai dalam hidup kita. Jadi dalam video ini saya ingin menekankan kepentingan damai dalam hidup kita. Kita manusia mostly otomatis akan jadi sangat risau tentang masa depan kita. Kita risau tentang masa depan kita sebab kita tak tahu apa yang akan berlaku pada hari esok dan hari-hari yang seterusnya. Kerisauan kita tentang masa depan dipengaruhi oleh keadaan kita pada masa sekarang. Contohlah, jika sekarang kamu tengah mencari kerja, kan kamu sudah habis belajar, sudah berbulan-bulan lamanya kamu telah mencari pekerjaan, tapi belum ada lagi offer daripada mana-mana pihak untuk memberi kamu pekerjaan. Jadi pada masa sekarang ini, perkara normal yang kamu rasakan ialah risau. Kamu risau apa yang akan berlaku pada masa depan kamu. Macam-macam perkara yang bermain di pikiran kamu masa ini. Semua kerisauan ini adalah perkara biasa yang dilalui oleh kita yang mencari pekerjaan. Jadi saudara-saudari dalam Kristus, saya ingin membantu Anda berpegang kepada damai yang Tuhan Yesus berikan kepada hidup kita, supaya Anda tidak risau lagi dengan keadaan Anda semasa, walaupun Anda masih dapat nampak masalah Anda itu sekarang. Sebab Yesus sendiri telah menjanjikan bahwa Dia telah memberikan kita damai dalam hidup ini, dan kita tidak seharusnya hidup di bawah pengaruh stres ataupun tekanan. Kita haruslah hidup di dalam damai Kristus. Mari kita baca Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Baik, melalui ayat ini kita harus paham bahwa Yesus Kristus memberi damai yang lain daripada damai yang dunia ini boleh beri kepada kita. Beza damai Yesus dengan damai dunia ini ialah, dalam dunia ini kita tidak tahu masa depan. Kita tidak boleh jangka ataupun ramal masa depan. Maksudnya masa depan kita adalah tidak pasti. Tapi dalam Yesus, masa depan kita adalah masa depan yang cerah. Dan ia bukan satu kemungkinan, tapi ini adalah satu kenyataan. Yesus Kristus telah menjamin bahwa masa depan kita masa depan yang cerah. Jadi sebab itulah kita boleh berpegang kepada kata-kata Yesus dan hidup dalam mindset ataupun suasana penuh damai, supaya kita tidak dipengaruhi oleh stres ataupun tekanan dalam hidup. Jadi tindakan paling praktikal kita bila kita berhadapan dengan masalah, kita harus ingat balik bahwa Yesus Kristus telah meninggalkan damainya dalam hidup kita. Kita cuma perlu menyadari kenyataan ini bahwa semua masalah yang kita hadapi, semua benda yang kita perlukan sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Jika kita perlukan kesehatan, Tuhan Yesus telah berikan kesehatan. Jika kita perlukan keuangan, kita harus percaya bahwa Tuhan adalah sumber keuangan kita. Jika kita perlukan pekerjaan, iman kita harus percaya bahwa Tuhan akan memberikan kita pekerjaan yang jauh lebih baik daripada yang kita harapkan. Dengan percaya dengan Yesus sepenuhnya, barulah kita punya hati boleh berada dalam keadaan yang betul-betul damai, betul-betul tenteram. Jadi, jangan melihat kepada keadaan semasa kamu. Lihatlah kepada masa depan kamu yang cerah dalam Yesus. Jangan lihat kepada masalah, lihat kepada jalan penyelesaian. Dan bagi seorang Kristen, jalan penyelesaiannya ialah tidak lain tidak bukan daripada Tuhan Yesus sendiri. Juga saya ingin mengingatkan bahwa Yesus Kristus bukan sahaja juru selamat
Kristus adalah Raja damai kita. Jadi bila-bila masa Anda perlukan damai, perlukan ketenangan, berdoalah kepada Tuhan Yesus. Luahkanlah segala masalah kamu, dan semasa kamu luahkan perasaan kamu dengan Tuhan Yesus, Raja damai kita, beban di hati kamu itu akan terasa lebih ringan. Firman Tuhan yang saya ingin kongsikan seterusnya ialah dalam Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Saudara-saudari dalam Kristus, Tuhan telah melihat kita punya penghujung daripada permulaan hidup kita. Tuhan tahu sepanjang perjalanan hidup kita itu apa yang akan terjadi dengan kita dan apa yang kita perlukan sepanjang hidup kita. Jadi Tuhan telah berjalan terlebih dahulu sebelum kita melalui kehidupan kita. Tuhan telah menyediakan segala-galanya. Kalau laluan hidup kita penuh dengan liku-liku dan cabaran, Tuhan telah tolak tepi semua liku-liku dan cabaran tersebut supaya laluan hidup kita menjadi mudah bagi kita lalui. Sebab Tuhan tahu kita punya kekuatan, kelemahan, dan kemampuan. Jadi Dia telah membuat jalan yang boleh kita lalui. Dia akan memberi kita jalan yang kita tak boleh lalui. Jadi setiap langkah dalam hidup kita, setiap keputusan yang kita akan buat, sentiasalah libatkan Tuhan Yesus, Raja damai kita, dalam membuat keputusan itu. Barulah setiap langkah kita itu, kita akan rasa penuh dengan damai sejahtera. Dan damai sejahtera ini, tiada orang boleh curi, tiada orang boleh ganti, dan tak boleh dicari di mana-mana kedai. Damai sejahtera ini hanya boleh diperoleh melalui Tuhan Yesus kita. Jadi akhir kata, saya berdoa dan berharap agar Anda semua yang menonton dipenuhi damai Tuhan Yesus dalam membuat apa jua keputusan dalam hidup Anda semua. Saya percaya bila Tuhan memimpin, pilihan yang Anda buat adalah pilihan yang terbaik dalam hidup Anda. Sekian saja daripada saya untuk kali ini.